Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uulah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Dengan meningkatnya keimanan, mudah-mudahan semakin kokohlah eksistensi kita dalam melakukan amal-amal soleh. Dengan eksis kita di atas jalan amal soleh, maka kita berharap mudah-mudahan semakin berkahlah kehidupan kita. Tak terkecuali kehidupan kita dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, yang gerbangnya adalah melalui pernikahan. Atau istilah lainnya adalah akdun nikah, ikatan pernikahan. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan sebuah tema yang sangat unik dan juga menarik, adab pernikahan. Menikah adalah peristiwa yang penting dalam kehidupan seorang anak Bani Adam. Menikah adalah sebuah prosesi peristiwa yang di dalamnya didudukkan ikatannya setara dengan ikatan-ikatan suci, sakral, ikatan para nabi. Dan ada 3 ikatan yang kuat dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah ikatan kenabian seorang nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang nabi diangkat menjadi nabi dan rasul, maka ikatan ini tidak dilepas lagi. Ikatan mitsaqan ghalidhah. Yang kedua adalah ikatan keimanan seorang mukmin. Bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikatan yang kuat seorang mukmin dengan keimanannya adalah ucapan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Ibnul Qayyim pun menyebutkan, tidak ada seorang mukmin pun kecuali di atas pundaknya ada baiat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan mati karenanya, atau ia menetapinya, atau memenuhi tuntutan-tuntutannya. Sebab ikatan keimanan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan mitsaqan ghalidhah. Dan yang ketiga yang disebut ikatan kuat dan takkan terlepas lagi adalah aqdun nikah, ikatan pernikahan. Pernikahan yang terjadi antara 2 insan, kita menyebutnya 2 sejoli, sepasang anak keturunan Adam. Ini menjadi sebuah peristiwa besar. Banyak para ulama menyebutkan dalam riwayat-riwayat dikisahkan bahwasanya pernikahan 2 orang anak manusia, meskipun dihadiri dengan saksi resmi 2 orang, yang hadir pada saat itu menjadi saksi, bahkan malaikat-malaikat dan Allah sendiri juga menjadi saksi. Menjadi saksi tentang terbangunnya sebuah ikatan anak keturunan Adam. Dan ini adalah ikatan yang sakral, ikatan yang suci, sehingga seseorang mereka harus memasukinya dalam keadaan suci. Ikatan yang bersih, maka seseorang yang memasuki dunia pernikahan, mereka harus memasukinya dalam keadaan bersih. Meskipun bagi mereka yang masih lajang, tentu saja dunia pernikahan adalah merupakan rimba belantara yang syarat dengan pohon-pohon besar, syarat bahkan dengan kegelapan-kegelapan karena mereka belum pernah mengetahuinya sama sekali. Sehingga
untuk memasuki dunia pernikahan, Islam tentu saja oleh Rasulullah SAW diberikan panduan-panduan, diberikan tuntunan-tuntunan. Bahkan Rasulullah sendiri menyebutkan an-nikah sunnati. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah adalah sunnahku. Barang siapa yang menjauh dari sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Menikah akan membuat eksistensi seorang insan beriman masuk diaku, dirangkul oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Tetapi tidak menikah meskipun punya anak dari pasangannya, karena di luar lembaga pernikahan, kata Nabi, masuk dalam kelompok falaisa minni, bukan golonganku. Maka pasti alangkah indahnya ketika pernikahan sebagai sebuah gerbang awal memasuki kehidupan rumah tangga sudah tiba masanya. Mimpi yang sekian lama terbangun hanya dalam negeri gagasan, kali ini betul-betul akan terbangun, muncul dalam dunia kenyataan. Siapapun pasti akan merasakan kegembiraan yang luar biasa. Air mukanya menjadi berseri-seri, jiwanya menjadi berbinar-binar, langkahnya serasa ringan karena ia akan memasuki dunia baru. Dia akan melalui sebuah gerbang yang bernama pernikahan. Dia akan hidup dengan seseorang yang selama ini asing baginya. Dia akan hidup bersama dengan seseorang yang keberadaan sosoknya telah mampu meletupkan bunga-bunga cinta yang selama ini disimpan rapat di dalam hatinya. Bunga-bunga itu kini bermekaran. Aroma wangi indahnya kehidupan sudah semakin terasakan ketika hari-hari mendekati pernikahan sudah hampir tiba. Tapi dalam kontekstualnya terkadang tidak sedikit terjadi. Orang yang mau menikah, yang mestinya dia dalam keadaan bergembira, yang mestinya dia dalam keadaan berbahagia, tetapi ternyata terkadang karena ia harus mengurus banyak hal, dia merasa kurang bahagia. Bahkan dirasakan gerbang menuju pernikahan atau jalan menuju gerbang pernikahan adalah jalan yang menjadi berat. Sehingga ketika seseorang bahkan bertanya kepada saya harus mengutip sebuah ayat. Apa itu ayatnya? Tentu saja akan saya sambung selepas pesan-pesan berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Anda masih bersama dengan Zakat TV dan kita sedang berbincang sebuah tema yang sangat menarik, yakni tentang adab pernikahan. Karena seorang calon pengantin atau seseorang yang akan memasuki gerbang pernikahan terkadang harus banyak mengurus hal-hal pernik-pernik teknis terkait dengan pernikahannya, biasanya menyebabkan orang ini berpikir bahwa jalan menuju pada gerbang pernikahan itu menjadi berat dan rumit. Oleh karenanya ketika seseorang itu bertanya kepada saya, kadang saya hanya mengutip sebuah ayat. Inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Dalam makna kontekstualnya adalah bagi mereka yang sudah akan memasuki detik-detik atau hari-hari pernikahan,
Anda mestinya tidak perlu bersedih, Anda tidak perlu merasa menderita, Anda tidak perlu merasa itu beban yang sangat berat di pundak. Kalaupun realitasnya ternyata demikian, Anda harus membayangkan bahwa sungguh selepas beban berat ini akan ada kebahagiaan. Selepas beban berat yang menekan pundak ini akan ada kenikmatan-kenikmatan. Memasuki dunia pernikahan bersama dengan pasangan. Hal ini perlu untuk kita pelihara terus supaya kita tidak terlewat dari adab-adab pernikahan. Di antara sekian banyak adab pernikahan, di antaranya adalah pertama, terus-menerus memperbaiki diri. Semakin dekat dengan hari pernikahan, maka perbaikan diri kita ini harus terus ditingkatkan. Perbaikan diri yang dimaksud di sini adalah ikhlasun niat. Niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat dalam arti sucikan hati, luruskan maksud dan tujuan. Tidak ada pamrih apapun dalam memasuki dunia pernikahan melalui gerbang pernikahan ini atau gerbang ijab kabul ini, kecuali kita harus betul-betul berniat karena Allah semata-mata. Katakanlah jika esok hari seseorang akan melangsungkan akad pernikahan, maka malam harinya itu kekuatan niat ini harus semakin ditingkatkan. Perbaikan diri dari keraguan-raguan harus bersih. Dari berbagai macam lintasan-lintasan yang buruk dan negatif harus bersih. Yang jelas, tinggalkan yang meragukanmu, ikuti yang meyakinkanmu. Demikian Nabi berpesan. Sebab bisa jadi gejolak yang akan bermunculan bagi orang yang sudah akan memasuki detik-detik pernikahan itu justru adalah keraguan-raguan. Bisa jadi pada saat itu setan akan membisikkan berbagai macam lintasan-lintasan keburukan. Sehingga yang berkecamuk di dalam hati dan pikiran adalah hal-hal yang tidak karuan. Maka kita harus tegas mengatakan, nawaitu zawaj lillahi ta'ala. Meskipun niat ini tidak diucapkan, tetapi cukup sebagai penguat di dalam hati. Ya Allah, aku berniat untuk menikah karena semata-mata karena Engkau saja. Lillahi ta'ala, dalam rangka memenuhi syariat-Mu. Pertama, ini menjadi adab yang harus kita perhatikan. Yang kedua, menikah itu harus disiarkan. Kalau khitbah harus disembunyikan. Tapi kalau menikah harus dikabarkan. Kalau dalam bahasa syariatnya jelas wajib. Kalau khitbah wajib kitman, diam-diam, tidak perlu disiar-siarkan. Tapi coba kalau kita lihat keluar dari konteks pembicaraan ini, tapi dalam kontekstual yang terjadi di tengah masyarakat kita. Kadang kita menjadi prihatin. Baru khitbah, baru melamar saja, yang kemudian diiringi dengan istilah tukar cincin atau tukar pengikat, sebagian orang ada yang disiarkan. Bahkan ada yang di blow up di media massa, bahkan media televisi. Yang lebih memprihatinkan lagi, ternyata biaya untuk lamaran mengikat tukar cincin saja sudahlah disaksikan oleh orang yang hadir yang jumlahnya ratusan, disaksikan di layar kaca oleh jutaan masyarakat satu negara bahkan mungkin negara lain. Biayanya sampai bermiliar-miliar rupiah. Jelas, ini di luar adab Islam. Adab Islam menekankan khitbah kitman, melamar diam-diam. Tapi menikah wajib disiarkan. Disiarkan sedemikian rupa, maka ada istilah walimatul urush. Ada istilah pesta
pernikahan. Wajib. Supaya orang tahu bahwa si Fulan dan Fulana telah menikah secara resmi, sah hubungan mereka. Sebab ketika mereka berjalan di luaran, kemudian sengaja atau tidak sengaja mereka bergandeng tangan, tidak melahirkan fitnah. Kenapa? Karena hubungan mereka sah menurut kacamata agama Islam dan juga kode etik di tengah masyarakat. Pernikahan disiarkan sedemikian rupa, maka yang tidak boleh diabaikan dalam sisipan-sisipan yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan abaikan undang kaum du'afa. Sebab kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, khairut ta'am, sebaik-baik makanan adalah makanan yang dinikmati, yang dirasakan oleh kaum papa, kaum du'afa, juga kaum yatim atau yatim piatu. Alangkah baiknya jika dalam pesta pernikahan yang kita mengundang banyak orang, adalah sebagian makanan yang kita sisihkan untuk diberikan kepada fakir, miskin, kepada yatim atau yatim piatu. Apakah kemudian kita kirimkan kepada mereka di lembaga-lembaga mereka, kita kirimkan ke mereka di rumah-rumah mereka, ataukah mereka undang? Sebagai bagian dari adab Islami, idealnya, bagusnya mereka kita undang. Kenapa mereka harus kita undang? Akan saya lanjutkan penjelasannya selepas pesan-pesan yang berikut. Tetaplah bersama kami. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Terima kasih Anda masih bersama dengan Zakat TV. Kita sedang berbicara tentang adab pernikahan. Kenapa kita harus mengundang fakir miskin, yatim atau yatim piatu langsung ke tempat pesta? Ada hikmah yang sangat besar. Tentu saja keramaian dalam bentuk kemeriahan ini akan menjadi hiburan buat orang-orang yang selama ini barangkali mereka susah untuk mendapatkan hiburan. Dengan mereka datang kemudian mereka makan, mereka juga bahagia. Yang bisa jadi selama ini mereka makan dengan menu seadanya. Nah, pada saat mereka berbahagia seperti itulah, maka doa-doa mereka mudah-mudahan akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika mereka mengatakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah menghimpun kalian berdua. Semoga Allah memberkahi kalian berdua. Dan keberkahan Allah senantiasa tercurah kepada kalian berdua. Dan semoga Allah menjadikan kalian berdua berkumpul dalam kebaikan. Doa ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu dari sekian ratus, sekian ribu yang hadir, siapakah orang-orang yang doanya lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terkecuali dari kalangan duafa, yatim dan yatim piatu. Berikutnya, ketika sudah mau persiapan menuju pada pelaminan, tentu saja hendaknya setiap kita membersihkan badan. Sebisa mungkin kita dalam keadaan bersih. Kalau tidak, bisa sampai pada tataran suci. Sebab bisa jadi khususnya untuk calon mempelai wanita, hari itu dia dalam keadaan menstruasi. Sehingga
Kalau dikatakan harus suci, wah itu akan menjadi penghambat yang berat baginya. Tapi paling tidak badan kita bersih. Pakailah wangi-wangian dan kenakan pakaian yang terbaik yang kita miliki. Ingat, pakaian terbaik bukan termahal. Sehingga jelas ada sedikit penampilan yang berbeda. Dan alangkah indahnya jika kemudian pesta pernikahan itu diadakan justru di bulan Ramadan. Ini yang jarang sekali terjadi. Karena bagi sebagian orang berpikir atau beranggapan kalau menikah bulan Ramadan, Pak Ustadz, nanti puasanya malah lebih panjang. Puasanya malah lebih berat, Pak Ustadz. Jadi sebaiknya menikah mah di luar Ramadan. Padahal kalau berbicara tentang sunnah, kalau dimasukkan dalam adab sunnah, ini bagian dari sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menikahkan putri beliau Fatimah Az-Zahra dengan Imam Ali radhiyallahu an. Mereka menikah di bulan Ramadan. Untuk kita secara teknis bisa kita setting waktunya, kita atur sedemikian rupa. Pagi hari sebagaimana lazimnya orang menikah bisa diadakan pernikahan. Kemudian pestanya bisa diadakan jangan malam hari, tapi pestanya diadakan tepat pukul 5 sore. Sehingga jamaah undangan sudah hadir pada pukul 5 sore itu, dan itu dalam jumlah yang banyak. Pas adzan maghrib berkumandang, barulah gubuk-gubuk makanan dibuka. Terbayangkah oleh kita berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan pada saat itu? Sebab dipastikan yang hadir pada saat itu jauh lebih banyak yang berpuasa, yang saum dibanding yang dalam keadaan berbuka. Dan dengan mengadakan pesta makan dalam momentum walimatul urus, pas momentum berbuka puasa, kita memberi makan orang-orang yang berbuka, memberi futur orang yang berpuasa. Pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Itu yang tadi saya katakan. Bayangkan betapa banyak pahala yang akan didapatkan. Nah, maka pada saat ijab kabul, jangan lupa ada rukun-rukun pernikahan. Ini sederhana, tapi terkadang sebagian kita, para jomblo, suka lupa bahwa adab pernikahan itu ada beberapa. Yang pertama adalah adanya kedua mempelai. Jelas sosoknya ada. Ya, mereka adalah dari kalangan manusia lawan jenis. Yang kedua, kemudian ada wali. Yang ketiga ada saksi. Yang keempat ada ijab kabul. Yang kelima ada mahar. Dalam urutan ini barangkali penyebutan tidak mutlak yang pertama, yang kedua, yang mana. Tetapi yang mutlak adalah kelimanya harus ada. Termasuk mahar saya sebut yang terakhir. Kenapa? Karena mahar kalau menurut adab sunnahnya sebenarnya juga boleh ngutang. Cuma dengan syarat hutang mahar itu wajib dibayar, dalam arti wajib ditaati. Ketika kelima hal ini rukunnya sudah ada itulah, maka harus diadakan, barulah diadakan ijab kabul pernikahan. Jika ijab kabul berjalan lancar, tidak ada hambatan suatu apa, meskipun terkadang ya terjadi ya adegan-adegan lucu, unik ya pada fenomena-fenomena tertentu, seperti mempelai pria tidak lancar mengucapkan kalimat qabul dan lain sebagainya. Ya, tetapi ala kulli hal, ketika akdun nikah itu sudah selesai diucapkan, bagian dari adab pernikahan adalah dibolehkan atau disunahkan kedua mempelai ini melakukan sholat yang disebut sholat syukur. Ya, jadi setelah mereka ijab qabul, mempelai pria datang ke mempelai wanita, karena bagian dari adab pada saat ijab qabul, baiknya mempelai wanita berada pada ruangan yang terpisah dari mempelai pria. Juga fenomena yang kita dapatkan sekarang ini
terkadang terbalik. Ijab kabulnya belum, duduknya sudah disandingkan. Itu di luar adab Islam. Mestinya mempelai wanita berada di dalam terlebih dahulu, ijab kabul selesai, mempelai pria mendatangi mempelai wanita. Begitu mendatangi mempelai wanita, nanti teknisnya bisa diatur apakah di situ dulu atau sungkeman dulu. Di situ bisa sholat syukur berdua. Setelah sholat syukur, maka mempelai pria memegang ubun-ubun mempelai wanita, mengucapkan doa kepada Allah, meminta kebaikan dan juga mohon dihindarkan dari keburukan-keburukan pasangan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.